Bayangin kalau tanggal 10 November itu nggak pernah ada. Bayangin kalau Surabaya menyerah gitu aja waktu diancam sekutu. Pernah kepikiran nggak apa yang bikin puluhan ribu orang yang mayoritas cuma modal bambu runcing berani mati ngelawan tank baja Inggris? Ada satu mantra sakti yang sempat sengaja dihapus dari buku sejarah sekolah kita. Dan hari ini aku bakal bongkar itu buat kamu. Selama puluhan tahun narasi 10 November cuma fokus ke heroisme militer atau pidato Bung Tomo. Tapi jujur deh, ada missing link yang jarang dibahas. Siapa yang menggerakkan massa santri dari berbagai pelosok Jawa buat tumplek black ke Surabaya? Kenapa mereka seberani itu? Kita bakal bahas tentang resolusi jihad. Ini bukan sekadar fatwa agama, ini adalah strategi politik dan militer jenius dari para kiai NU yang jadi bahan bakar utama kemerdekaan kita. Kalau kamu merasa udah tahu sejarah Surabaya, siap-siap karena cerita ini bakal mengubah cara pandangmu. Oke, kita mundurin waktu ke Oktober 1945. Indonesia baru merdeka 2 bulan, masih bayi banget. Tiba-tiba tentara sekutu AFNI datang boncengan sama Nika. Tujuannya ya mau ambil alih lagi. Di Jakarta pemerintah pusat lagi pusing 7 keliling, main diplomasi sana sini karena nggak mau perang besar. Tapi di akar rumput suasananya beda. Rakyat panas. Di Surabaya arek-areknya udah mulai baku hantam. Masalahnya mereka butuh legitimasi moral. Mereka butuh alasan kenapa aku harus mati buat negara yang baru seumur jagung ini. Nah, tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di sebuah gedung di Jalan Bubutan 6 Surabaya terjadi rapat raksasa. Tokoh-tokoh ulama se-Jawa dan Madura kumpul. Bayangin suasananya pasti tegang banget. Ada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus sosok yang paling disegani. Beliau nggak cuma bicara soal pahala tapi soal kedaulatan. Disinilah lahir teks resolusi jihad. Isinya singkat, padat, dan mematikan. Isinya menyatakan kalau membela tanah air itu hukumnya fardu ain, wajib buat setiap individu yang ada dalam radius 94 km. Kita harus bahas tokoh-tokohnya karena mereka ini badas banget. 1. Mbah Hashim. Beliau ini dirigennya. Fatwanya adalah komando tertinggi. Tanpa restu beliau masa nggak akan bergerak semasif itu. 2. Kiai Haji Wahab Casbullah. Ini otak organisasinya. Beliau yang muter otak gimana caranya koordinasi santri se-Jawa dalam waktu singkat tanpa ketahuan intel musuh. 3. Kiai Haji Abbas Buntet datang dari Cirebon. Beliau ini yang konon memimpin spiritual para pejuang. Kedatangan beliau di Surabaya itu ditunggu-tunggu banget sebelum serangan umum dimulai. Banyak yang nggak tahu sebelum Bung Tomo siaran di radio yang meledak-ledak itu, dia sowan dulu ke Mbah Hashim. Dia tanya, boleh nggak saya pakai peki Allahu Akbar? Mbah Hashim bilang, silakan. Kenapa ini penting? Karena di telinga rakyat Surabaya yang religius, pekikan itu bukan cuma simbol agama, tapi simbol perlawanan terhadap penindasan. Itu adalah frekuensi yang sama dengan resolusi jihad. Jadi Bung Tomo itu frontman-nya, tapi naskah dan energinya datang dari para kiai di Bubutan itu. Ini bagian yang agak bikin gregetan. Di zaman Orde Baru, peran ulama dan santri dalam perang kemerdekaan itu sering banget dikecilkan atau bahkan dihapus dari narasi utama. Kenapa? Ya mungkin karena penguasa saat itu lebih pengen nonjolin peran militer formal. Resolusi jihad ini baru diakui secara luas dan diperingati sebagai Hari Santri baru-baru ini aja di tahun 2015. Selama puluhan tahun, fakta bahwa kemerdekaan kita itu utang budi sama gerakan sarungan ini sengaja disimpan di bawah karpet. Puncaknya adalah saat Jenderal Malabi tewas. Inggris ngamuk, mereka kasih ultimatum. Semua orang Surabaya harus menyerah dan angkat tangan sebelum jam 6 pagi 10 November. Kalau logikanya orang biasa pasti menyerah. Itu lawan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua loh. Tapi karena ada resolusi jihad, mental arek-arek Surabaya udah bukan mental takut mati. Bagi mereka, mundur adalah dosa, mati adalah syahid. Coba bayangin ribuan santri dari Jombang, Kediri, Cirebon,
Cirebon sampai Madura, jalan kaki atau naik kereta cuma buat datang ke neraka Surabaya. Mereka nggak punya seragam, mereka nggak punya gaji, mereka cuma punya selembar kertas fatwa dari kiai mereka. Tanpa resolusi itu, 10 November mungkin cuma jadi catatan kecil tentang kerusuhan biasa, bukan perang semesta yang bikin dunia geleng-geleng kepala. Inilah rahasia terbesarnya. Kekuatan Indonesia itu bukan di senjatanya, tapi di kekerasan kepala rakyatnya kalau udah urusan harga diri dan iman. Jadi, tiap kali kamu dengar lagu 10 November atau lihat patung pahlawan, ingat kalau di baliknya ada keringat dan doa para kiai yang berani pasang badan lawan penjajah. Sejarah itu seringkali kayak teka-teki. Kalau satu kepingannya hilang, gambarnya nggak akan utuh. Dan resolusi jihad adalah kepingan paling krusial itu. Menurut kamu, apalagi sih bagian dari sejarah kita yang sengaja disembunyiin? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar, kita diskusi asik di sana. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman kamu yang masih mikir kalau kemerdekaan itu cuma hadiah dari Jepang atau sekadar diplomasi di meja bundar. Sampai ketemu di cerita underground berikutnya. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.